Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Ryu.Wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita misteri, boleh sahabat tuliskan cerita misteri yang sahabat alami, lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Kisah yang akan saya bawakan di video kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh sahabat yang mengirimkan kisah ini, Sam. Sebut saja namaku Sam. Sam yang tinggal di satu wilayah pesisir utara Laut Jawa menceritakan apa yang telah beliau alami. Sam yang kini berusia 43 tahun menulis kisah ini sembari mengingat kesalahan yang telah beliau lakukan. Sam pernah melakukan pesugihan. Namun, ritual pesugihan yang dijalankan Sam ini belum sepenuhnya dapat dikatakan pesugihan itu berhasil karena di tengah jalan Sam menyerah. Sam lebih memilih resiko mundur daripada untuk melanjutkan ritual pesugihan tersebut. Sam mengatakan, "Kalau mundur, belum tentu aku mati. Tapi, kalau aku lanjut, bisa dipastikan salah satu keluarga dekat, bahkan kemungkinan besar anakku, itu yang akan mati." Sangat menarik, banyak hikmah dalam perjalanan hidup Sam yang akan saya bawakan di video kali ini. Sahabat-sahabat, dengarkan dengan seksama. Sebelum dengarkan kisah ini, tekan tombol like agar saya lebih semangat lagi ke depannya untuk menyajikan kisah-kisah misteri untuk sahabat semua. Kisah ini merupakan sedikit cerita hidup yang dilalui Sam ketika beliau berusia 28 tahun. Pada saat itu Sam sudah berkeluarga. Di usia ke-28, Sam sudah memiliki satu orang anak lelaki dan istrinya pada saat itu tengah mengandung 4 bulan. Sam tinggal di rumah yang diberikan oleh ayahnya, yang mana di masa itu ketika kejadian ini terjadi, kedua orang tua Sam sudah meninggal dunia. Sam pada saat itu, beliau adalah salah satu pegawai di salah satu pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Sam mendapatkan kehidupan yang mewah sedari kecil. Bahkan setelah lulus sekolah, Sam tidak perlu repot-repot lamar kerja sana-sini karena ayah Sam di sini sudah menjamin kamu sekolah yang betul, ketika lulus nanti bisa dipastikan bapak jamin kamu akan bekerja di salah satu kantor instansi pemerintahan yang ada di sini. Jaminan yang diberikan oleh bapaknya Sam almarhum ini bukan isapan jempol belaka. Almarhum bapak Sam ketika beliau masih hidup ini cukup terpandang karena beliau adalah mantan camat di wilayah tersebut. Jadi apa yang dijanjikannya tadi untuk si Sam
itu bukan hal yang sulit lah untuk dilakukan oleh bapaknya si Sam. Singkat cerita, setelah lulus SMA, Sam pun bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Kehidupan Sam di sini boleh kita katakan cukup. Tidak ada kurang apapun dalam kehidupannya. Di keseharian Sam pada saat itu, ini tidak perlu mikir, besok mau belanja apa, duit dari mana nih untuk belanja. Dia hanya tinggal menjalankan rutinitasnya aja. Pagi ke kantor, sore ngecek ladang, rutinitas yang pasti yang akan menghasilkan pundi-pundi rezeki. Namun yang namanya hidup, ini tuntutannya banyak. Ketika tetangga punya sesuatu yang baru, sesuatu yang wah, kita yang merasa mampu, ini tidak mau kalah saing. Walaupun mampu yang dikatakan tadi, ini memaksakan diri. Nah itulah, dilema itulah yang dilalui Sam pada saat itu. Hidup yang lurus-lurus saja ini membuat Sam kurang greget. Jadi ya dia kepingin lah ya dipandang di kampungnya itu Sam ini dapat membeli apa yang dia inginkan, dan orang-orang tidak ada yang dapat menyaingi kekayaan dari Sam. Pola pikir Sam yang seperti itu pun sejalan dengan sang istri. Jadi mereka saling menyemangati. Ayo bang, tetangga kita baru beli mobil. Masa iya? Mobil kita kalah bagus dengan mobil tetangga. Mau ndak mau, Sam putar otak. Gimana caranya aku bisa dapat duit nih? Bisa beli mobil yang lebih bagus dari mobil tetangga. Sampai di mana pola hidup seperti itu bukan membuat Sam senang, bukan membuat Sam merasa nyaman, tapi menyeret Sam masuk ke dalam jerat hutang. Sampai di mana? Harta peninggalan dari kedua orang tua Sam. Ini cuman fisiknya saja yang dikuasai oleh Sam. Surat-suratnya itu semuanya sudah di tangan rentenir. Tinggal nunggu waktunya saja. Aset-aset yang dimiliki Sam, bahkan rumah yang ditempati Sam, ini sudah digadaikan Sam untuk memenuhi egonya yang besar agar tidak dapat tersaingi oleh tetangga-tetangga sekitar. Gali lubang tutup lubang. Itulah yang dilakukan Sam. Semakin Sam menunjukkan kalau dia mampu, dia ini orang kaya, tak tersaingi, semakin di sini taraf perekonomian warga sekitar, tetangga-tetangga sekitar Sam ini seakan-akan seperti mekar. Perekonomiannya semakin bagus sehingga Sam ini bingung loh, orang ini kok semakin aku mau menyaingi, semakin mereka ini sugih, malah aku yang melarat. Dan setelah Sam menyadari itu semua, karena Sam ini sibuk ngurusin harta orang lain, sibuk ngurusin gimana caranya aku bisa lebih dari orang-orang yang ada di sekitarku, Sam ini ketinggalan informasi penting bahwa hampir seluruh pengusaha-pengusaha, bahkan mereka yang kerja pun lah, ya, ini rata-rata yang ada di sekitaran tempat tinggal Sam, di kampung Sam lah kita katakan. Mereka belakangan ini sering pergi nyekar ke salah satu tempat. Ya mungkin tidak perlu detail saya sebutkan ya, untuk sahabat-sahabat yang tinggal di pesisir utara Laut Pulau Jawa, tahulah tempat yang saya sebut. Mereka yang datang ke sana katanya sekedar ziarah sekaligus ngalap berkah, tapi kita kan tidak tahu di tempat itu secara individu apa yang mereka lakukan dengan si juru kunci dan di dalam hati. Entah apa yang mereka niatkan dan entah apa yang mereka pinta ketika ada di tempat itu. Itu ya masing-masing lah. Namun Sam di sini baru tahu, dan ketika Sam menyadari bahwa Sam udah ketinggalan jauh sekali, ya wajar. Aku sampai gade kebun, gade rumah untuk nyaingi kekayaan mereka. Harta mereka ndak habis-habis. Aku yang malah melarat, ya wajar. Mereka pakai dampingan, mereka pakai parewangan, atau jangan-jangan mereka-mereka ini yang kesana, mereka melakukan ritual pesugihan. Sam langsung berpikir ke arah sana karena tempat yang dikunjungi oleh tetangga, orang-orang yang tinggal di tempat Sam tinggal, ya ini tempat pesugihan Dewi Lanjar. Sam yang baru mendapat informasi ini
Sam pun merasa senang, walaupun telat ya, dia dapat informasi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini hatinya senang karena di saat Sam tahu ya, mereka pergi ke tempat Dewi Lanjar, Sam ini sedang dikejar-kejar hutang, sedang dililit hutang. Sertifikat rumah dipegang rentenir, sertifikat kebun dipegang rentenir, telat bayar pasti akan disita dan itu akan membuat Sam malu. Jadi Sam langsung mencari informasi dia. Siapa sih juru kunci yang membawa mereka ke sana? Ya, tahu-tahuan pula mereka ke sana sekarang. Siapa nih? Pasti ada orang yang ngajak. Siapa? Siapa orang itu? Mulailah Sam menyelidiki, mulai Sam mencari tahu. Walaupun tidak tahu siapa yang pertama pergi ke tempat itu dan memberikan informasi kepada tetangga-tetangga masyarakat setempat untuk ikutan ke sana, untuk ngalap berkah, untuk ziarah. Sam tidak tahu siapa yang mengawali, tapi Sam di sini dapat informasi siapa juru kunci yang membawa mereka-mereka ini masuk ke tempat pesugihan tersebut. Didatangi langsunglah si juru kunci, bertemulah dengan Sam, ditanya langsung dengan Sam, Aki ya yang bawa warga desaku untuk pergi ke sana? Iya, memangnya kenapa? Ada masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa. Ya kalau Aki yang bawa mereka ke sana, aku juga maulah. Aku mau ikut juga ke sana. Tapi aku nggak mau dibarengin sama mereka-mereka itu. Aku nggak mau kelihatan kalau aku ikut ke sana. Ya kalau itu bisa dikondisikan sesuai kemauan kamu. Tergantung. Hajat niat kamu pergi ke sana itu untuk apa? Ziarahkah? Atau ada yang lain? Ada yang lain maksudnya apa? Sam mencoba untuk bertanya dengan detail, bertanya dengan jelas lah kepada sang juru kunci. Dibeberkan semualah sama sang juru kunci. Kalau kamu cuma sekedar ziarah, ya harinya bebas. Kamu mau datang kapan? Pagi, siang, sore, malam, ya terserah. Namanya juga ziarah, ndak ada batasan waktu. Tapi kalau kamu ingin melakukan ritual-ritual khusus, kamu harus datang di waktu yang ditentukan. Di waktu-waktu ritual itu dapat dilakukan. Ritual apa contohnya Ki? Tanya Sam. Ritual mencari kekayaan dengan meminta kepada Sang Dewi Lanjar. Sebatas ini pasti sahabat-sahabat sudah dapat menebak apa yang dilakukan oleh Sam. Nggak berpikir panjang, Sam di sini langsung mengiyakan. Ya, aku mau yang itu Ki. Kapan waktunya Ki untuk dapat melakukan ritual itu? Ritual kekayaan, ritual pesugihan. Tanpa Sam berpikir panjang, tanpa Sam bertanya apa syaratnya, apa akibatnya, dan apa yang akan didapat, Sam di sini seolah-olah dibutakan hatinya dengan nafsu. Yang ada di benak Sam cuman kaya. Kekayaan, kekayaan, dan kekayaan. Si Aki juru kunci pun di sini membeberkan syaratnya apa, ritualnya seperti apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan. Sam pun setuju. Ritual pesugihan Dewi Lanjar ini bermacam-macam. Ya. Saya tidak jelaskan detailnya seperti apa karena ini menyangkut sesuatu yang fatal nanti ya. Karena sahabat-sahabat yang penasaran dengan ritual pesugihan, ini masih banyak DM ke Instagram saya, bahkan kirim email menanyakan di mana mencari ritual pesugihan, di mana. Ya, jadi ritual-ritualnya ndak saya jelaskan di sini. Sahabat-sahabat bisa nalar aja lah gimana ritual pesugihan ya, mandi kembang segala macam, dan intinya syarat utama dari pesugihan adalah perjanjian. Setiap perjanjian telah dipenuhi, tumbal harus diberikan. Setelah tumbal diberikan, barulah kekayaan akan didapat. Tumbal yang diminta ketika Sam melakukan perjanjian dengan sosok gaib Dewi Lanjar. Ini adalah tumbal nyawa manusia. Sam diberi waktu
2 purnama untuk mencari tumbal. Diberi waktu untuk menetapkan tumbal. Tumbal yang diminta ini tidak mesti darah daging, tidak mesti keluarga dekat. Yang penting, tumbal yang akan diserahkan untuk ritual pesugihan Dewi Lanjar ini sesuai kriteria dengan permintaan si Dewi Lanjar. Permintaan yang sesuai dengan Dewi Lanjar ini bisa dikategorikan ciri fisik, weton atau tanggal lahir. Inilah ciri yang diinginkan oleh Dewi Lanjar. Jadi tidak sembarangan kita kasih tumbal, itu tidak sembarangan. Nah, diberi waktu 2 purnama. Lewat 2 purnama tumbal tidak ditemukan, tumbal tidak diserahkan, Sam tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kekayaan dari Dewi Lanjar tidak akan didapat oleh Sam. Sam tidak dapat mengulang ritual pesugihan ini lagi. Jadi mau tidak mau diharuskan sebelum 2 purnama tumbal itu sudah didapat, dan di waktu yang sudah ditentukan Dewi Lanjar akan segera menjemput tumbalnya. Awalnya Sam sama sekali tidak menceritakan kepada sang istri apa yang tengah dilakukannya. Ritual pesugihan yang dijalankan Sam ini sama sekali tidak diceritakan kepada sang istri. Namun istri Sam di sini mengetahui dengan sendirinya apa yang tengah dilakukan oleh Sam. Istri Sam melihat gerak-gerik aneh yang dilakukan oleh suaminya, gelagat-gelagat seseorang yang tengah melakukan ritual pesugihan. Itu terlihat dari apa yang sering dilakukan Sam, terutama di rumah tersebut. Sam mengosongkan satu kamar dan mengatakan kepada sang istri, kamar ini jangan dimasukin, kamar ini aku jadiin gudang. Itu alasan Sam awalnya. Namun tata cara ritual pesugihan Dewi Lanjar ini bukan sesuatu hal yang tabu lagi di kampung itu. Kisah ritual pesugihan Dewi Lanjar ini dari dulu, dari istrinya kecil, ini sudah sering diceritakan oleh bapak, oleh kakeknya. Karena ritual pesugihan Dewi Lanjar ini sudah dari dulu dilakukan oleh orang tua-tua zaman dulu. Lantas ketika istri Sam melihat sendiri gerak-gerik orang yang diceritakan waktu dia masih kecil oleh bapak, oleh kakeknya, ciri-ciri orang melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar, ini nih, ciri-cirinya seperti ini, itu dilihat, loh kok suamiku yang nunjukin gerak-gerik seperti ini? Atau jangan-jangan suamiku melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar? Lantas istri Sam bertanya, dan ketika istri Sam bertanya, beliau tak dapat memungkiri. Salah satu perjanjian dalam menjalankan ritual pesugihan Dewi Lanjar ini tidak boleh ditutupi kepada pasangan. Ketika pasangan tahu, sudah tidak perlu ditutupi lagi. Kecuali pasangan ini tidak tahu, ya sebisa mungkinlah ditutupi. Tapi ketika pasangan kita tahu, itu tak boleh untuk ditutup-tutupi lagi. Itu salah satu syarat ritual pesugihan Dewi Lanjar. Setelah istri Sam tahu apa yang dilakukan oleh Sam, awalnya istri Sam marah. Beliau bertanya kepada Sam, "Mas, apa yang kamu pikirkan? Kok sampai nekat kamu melakukan ritual ini, Mas? Apa alasannya?" Sam diminta untuk menjelaskan alasannya melakukan ritual pesugihan ini. Jujur, ketika itu Sam tak dapat berkata banyak, karena memang awalnya tidak ada alasan kenapa Sam bisa begitu saja mengambil keputusan untuk menjalankan ritual pesugihan Nyi Dewi Lanjar. Ya cuman desakan ekonomi, tagihan-tagihan hutang yang numpuk, cuman itulah, tidak ada alasan lain. Dan yang jelasnya Sam ini tidak mau kalah dengan tetangga-tetangganya yang lain, yang mana Sam berpikiran tetangga-tetangga yang ada di dekat rumah Sam yang hartanya tidak habis-habis ini, itu dipercaya Sam kekayaan mereka didapat dari
pesugihan Nyi Dewi Lanjar. Cuman itu yang terbesit di pikiran Sam. Dijelaskanlah oleh Sam apa yang barusan saya ucapkan tadi. Sama sekali di sini istri Sam tak dapat menerima alasan itu. Kamu tahu kan Mas, cerita ritual pesugihan Nyi Dewi Lanjar. Di desa kita ini turun-temurun kisah itu selalu diceritakan oleh orang tua kita. Itu bukan untuk supaya kita mencari tempat ritual pesugihan itu untuk menjalankannya, bukan Mas. Itu untuk kita waspada diri agar kita tidak ikut masuk ke dalam jerat pesugihan Dewi Lanjar. Kamu ndak mikirin aku, anak-anakmu. Kamu ndak mikirin kami Mas. Kami yang akan menanggung resikonya. Namun, pada saat itu, Sam tak dapat mundur lagi. Sam mencoba untuk menenangkan istrinya dengan mengatakan, "Yo, kamu ndak usah khawatir sebegitunya, Dek. Aku loh yang mengikat perjanjian dengan Nyi Dewi Lanjar. Kesepakatan kami itu bukan darah daging, bukan dari keluarga dekat juga. Kesepakatan kami hanya tumbal yang sesuai dengan permintaan Nyi Dewi Lanjar. Itulah yang harus aku siapkan. Dalam waktu 2 purnama ke depan, aku harus mencari kriteria yang sesuai dengan permintaan Nyi Dewi Lanjar." Nah, dari hari itu, setelah istri Sam ini tahu suaminya bersekutu dengan Nyi Dewi Lanjar, alasan Sam ini tidak jelas, istrinya pun di sini meninggalkan Sam seorang diri di rumah. Anaknya dibawa, istrinya pulang ke rumah ibu bapaknya. Namun ini tidak berlangsung lama. Sam langsung menyusul, langsung memujuk istrinya, meminta maaf, menjelaskan kalau ini resikonya aku yang tanggung, semuanya aku yang tanggung. Sam berjanji tidak bakal melibatkan anak istrinya. Barulah di sini istri Sam balik lagi ke rumah, tinggal sama-sama lagi dengan Sam dengan adanya cekcok antara Sam dan sang istri. Waktu 2 purnama yang disepakati harus ada tumbal yang disediakan oleh Sam sesuai permintaan dari Nyi Dewi Lanjar. Ini waktunya banyak terbuang karena Sam ini banyak bolak-balik ke rumah mertuanya untuk memujuk sang istri. Jadi tidak terasa 1 purnama sudah berlalu. Ketika malam purnama penuh, barulah di sini Sam ini seperti mendapatkan bisikan gaib mengingatkan bahwa waktumu sudah dekat. Persiapanmu itu harus segera dirampungkan. Cari apa yang seharusnya kau cari. Dalam waktu yang terdesak seperti ini, tidak banyak waktu lagi. Ya, Sam ini kemana dia harus mencari tumbal. Sam kembali menemui sang juru kunci. Sam mencoba untuk berkonsultasi lah dengan juru kunci ini. Ya gimana Ki? Aku kemarin memang lalai di bulan purnama awal. Ya sampai-sampai ya, udah deket masuk akhir purnama kedua, gambaran tumbal pesugihan untuk Nyi Dewi Lanjar pun ya aku belum ada gambaran. Apa yang harus kulakukan? Tanya Sam kepada sang juru kunci. Berharap juru kunci akan memberikan solusi lah, akan meringankan permasalahan yang dihadapi Sam sekarang. Dan apa yang diharapkan Sam ya, berbuah hasil. Solusi yang diberikan oleh juru kunci ini menjadi pemecah kebuntuan apa yang harus dilakukan oleh Sam. Sang juru kunci mengatakan kepada Sam, "Yo, gimana lagi ya? Aku pun bingung mau kasih kamu saran apa, nanti ya waktu terbuang sia-sia. Yowes, ginilah kalau menurutku. Dan ya terserah kamu mau ikut atau cuma dengerin aja, ya enggak apa-apa, aku enggak maksa. Dalam waktu yang singkat, pergunakan waktu semaksimal mungkin untuk mencari tumbalmu. Apalagi kamu ini pertama mencari tumbal. Itu bukan hal yang mudah. Aku takutnya 1 purnama itu terasa seminggu sama kamu. Kamu sibuk bingung pilih yang mana, nyesuain kriteria permintaan dari Nyi Dewi Lanjar, ujung-ujungnya
purnama kedua datang, tumbalmu tak dapat. Kamu yang bakal mendapatkan musibah. Aku kasihan sama kamu. Wes, kalau kamu mau ngikut, kalau kamu mau nurut apa yang ku bilang ini, ya syukur. Nih, aku kasih kamu solusi. Kamu pernah dengar pasar tumbal enggak? Pasar tumbal? Jawab Sam. Iyo, pasar tumbal. Emang ada, Ki? Di mana, Ki, pasar tumbal? Pasar tumbal itu apa? Macam-macam lah, Sam bertanya sama si juru kunci. Juru kunci mengatakan, yo pasar-pasar. Kamu tahu kan pasar itu apa? Tempat orang ngumpul, tempat orang jual beli, ya itu namanya pasar. Nah, pasar tumbal, ya berarti tumbal yang diperjualbelikan di sana. Mau kamu beli tumbal? Mau kamu cari jalan singkat? Yaitu satu-satunya solusi. Tidak membuang waktu, namun beresiko tinggi. Apa, Ki, resikonya? Ya, pasar tumbal itu bukan ada di pasar Kalangan, di pasar Senin Kemis, bukan. Pasar tumbal itu adalah pasar yang ada di dunia gaib. Pertama, kamu harus masuk ke dunia gaib. Yang kedua, kamu harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Kamu harus memiliki karakter. Kamu harus meninggalkan watak manusiawimu. Layaknya ketika kamu masuk nanti ke pasar tumbal, ya kamu itu bukan manusia, Sam. Kamu itu makhluk sejenis dengan yang ada di sana. Kamu itu demit, kamu itu bengis, kamu itu kejam, kamu itu serakah. Sanggup nggak kamu? Yang ada di pikiran Sam di sini cuman, ya sebentar ya karakter seperti itu, ya pura-pura atau acting aja lah. Sanggup, kata Sam. Dan yang ketiga, kamu harus mengotori seluruh bagian tubuhmu dengan air got. Kamu harus diguyur pakai air got, baru kamu bisa masuk ke pasar tumbal. Kamu harus menyamarkan bau tubuh manusiamu ini dengan bau got. Karena makhluk yang ada di sana, makhluk yang berjual beli di sana, itu bau badannya lebih busuk dari bau got. Sanggup nggak kamu? Wajahmu kamu olesin dengan air got. Sanggup nggak kamu? Seluruh tubuhmu itu dilumuri dengan lumpur yang berasal dari got. Sam kembali berpikir, nggak berat, dia bilang. Sanggup, Ki? Mau, Ki? Nah, lantas si Aki di sini memberikan clue atau memberikan syarat yang ketiga. Yang namanya pasar jual beli ini, Sam. Kamu datang ke sana ingin membeli tumbal. Apa yang ingin kamu tukarkan kepada sosok makhluk gaib yang memiliki tumbal sesuai dengan yang kamu cari? Apa? Apa yang ingin kamu tukarkan? Jual beli di pasar tumbal ini tidak menggunakan uang. Tidak juga menggunakan barang emas untuk dijadikan barang pertukaran. Mereka tidak mengenal itu semua. Lalu, Ki, lalu apa? Apa yang harus kutukarkan? Apa yang harus kubawa untuk menukar tumbal? Ya, yang kamu pinta satu nyawa manusia. Setidaknya penawaran terbaik agar tumbal yang kamu inginkan itu, tumbal yang kamu butuhkan itu diberikan oleh sosok makhluk gaib si penjual, ya setidaknya penawaran terbaik harus kamu kasih. Satu nyawa yang kamu pinta, setidak-tidaknya 2 nyawa yang harus kamu tukarkan. Siapa? Sebutkan namanya. Makhluk gaib itu akan menjemput pengganti tumbal yang akan kamu ambil. Di sanalah, di pasar tumbal lah, kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan dengan mudah dan waktu yang singkat. Dan ingat, kamu siapkan pertukaran tumbal. 2 nama, 2 nyawa anak manusia. Sam di sini meminta waktu. Ya udah, Ki, kalau kayak gitu
aku pikir-pikir dulu Yoki. Siapa yang akan aku tukar? Ya ndak mungkin lah aku menukarkan tetanggaku. Ndak ada sangkut pautnya dengan urusanku ini. Siapa? Keluarga, ya ndak mungkin. Ndak mungkin aku menumbalkan keluargaku. Daripada aku menumbalkan keluargaku, ya lebih baik nyawaku sendiri yang kutukarkan. Kalau itu adalah pilihan terakhir. Pulanglah si Sam, pulang ke rumah. Istrinya bertanya, "Kenapa mas? Wajahmu kok murung kayak gitu? Kemarin-kemarin setelah bersekutu dengan Dewi Lanjar, kamu sumringah, kamu ceria. Seakan-akan sebentar lagi kamu akan mendapatkan warisan kedua dari almarhum bapakmu. Sekarang kok wajahmu ditekuk terus. Ada apa?" Sam tak mau menceritakan permasalahan yang dihadapi Sam ya, untuk mencari tumbal dalam waktu dekat, dan solusinya atau jalan keluarnya harus menebus tumbal di pasar tumbal. Tidak diceritakan kepada sang istri. Sam lebih memilih diam dan menghindar. Setelah 2 hari, Sam berpikir. Waktu berjalan terus, pilihan lain tidak ada. Harapan Sam untuk menyelesaikan misi awal, menyerahkan tumbal pertama kepada Nyi Dewi Lanjar, ini besar sekali. Angannya mendapatkan harta yang melimpah, ini seakan-akan ya sudah di depan mata. Sam pun di sini kembali gelap mata. Sam pun di sini telah mengantongi 2 nama yang akan ditukarkan Sam untuk dijadikan tumbal. Ya sama aja lah jatuhnya. Sam ini menumbalkan 2 orang itu ya sekalian kayak gitu. Ya, istilah penukaran itu ya cuman kamuflase dari makhluk gaib yang ingin menyesatkan Sam saja. Karena pada saat itu Sam tidak dapat berpikir dengan hati nuraninya, ya batinnya tertutup. Sam nekat di sini menyiapkan 2 nama, tapi 2 nama yang disiapkan Sam untuk ditukar ini tidak dapat disebutkan ya di cerita ini, karena orang yang akan ditumbalkan Sam itu sampai hari ini itu masih hidup, masih sehat walafiat. Ya, Sam bersyukur semua ini ya, dapat berhenti atau terhenti pas pada waktunya. Jadi setelah 2 nama itu dikantongin Sam, yakin dia mau nukerin 2 nama ini untuk mendapatkan 1 tumbal, pergilah Sam menemui sang juru kunci. Juru kunci di sini ya cengengis saja. Karena Sam sudah yakin, ya udah. Diantarlah Sam ini pergi ke satu tempat. Digambarkan Sam tempatnya itu tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Di sana tidak terlalu banyak pemukiman. Ya boleh dikatakan kayak hutan bakau lah. Tapi hutan bakaunya itu tidak terlalu luas. Ya. Sekarang di masa sekarang ya, lokasi tersebut ini dijadikan objek wisata, dan objek wisata tersebut kerap kali menelan korban. Setelah Sam melakukan ritual demi ritual untuk dapat melihat hutan bakau kecil yang ada di dekat pantai ini, ya, yang tadinya itu cuman hutan bakau, setelah ritual demi ritual dilakukan Sam, termasuk melumuri seluruh bagian tubuhnya dengan lumpur got. Bau busuk dari lumpur got itu sampai membuat Sam ini muntah berkali-kali. Namun apa boleh buat, itu adalah syarat utama. Sam pun pasrah. Sam pun menguatkan dirinya. Setelah semua selesai, tinggallah dimana sekarang Sam. Sam harus meninggalkan watak manusiawinya. Sabar, lemah lembut, berpikiran rasional itu harus ditinggalkan Sam agar Sam dapat masuk ke pasar tumbal. Kalau Sam masih membawa rasa manusiawinya, membawa jiwa manusianya, Sam tidak bakal tega untuk masuk ke pasar tumbal. Jadi Sam mencoba untuk bengislah.
Ya, dia mencoba untuk murka kepada dirinya sendiri. Dia melihat kalau di depannya itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua rela dilakukan. Sam pun sudah siap untuk masuk ke pasar tumbal. Dibawalah masuk sama si Aki. Si Aki ini mendampingi Sam. Ya, Sam tidak sendirian masuk ke sana. Setibanya Sam masuk ke kawasan hutan bakau, seketika yang dilihat Sam itu berubah. Awan hitam menyelimuti tempat tersebut. Satu-satu sosok makhluk gaib yang ada di sana mulai bermunculan. Sosoknya mengerikan sekali, beragam-ragam, sulit untuk digambarkan. Dan setiap mereka yang berdiri di samping batu besar seperti arca lah digambarkan, mereka itulah penjual tumbal. Di belakang mereka itu ada kerangkeng, ya kayak kurungan besi. Istilahnya kalau digambarkan kayak kita masuk ke pasar ayam, ya. Pedagangnya berdiri di depan, di samping meja. Nah, di belakang itu kandang ayam. Yang di dalam kandang itu semuanya jiwa-jiwa manusia yang diculik atau yang dibawa masuk ke alam gaib oleh si penjual tumbal di pasar tumbal. Sam tidak boleh berkomunikasi dengan si Aki juru kunci pesugihan. Sam hanya boleh melakukan penawaran dengan si penjual tumbal. Berkelilinglah Sam untuk melihat, ramai sekali, ya layaknya kayak pasar. Makhluk gaib silih berganti, tawar-menawar, ingin membeli jiwa-jiwa manusia yang terkerangkeng oleh si penjual tumbal. Sampai di mana Sam ini tertarik dengan satu sosok yang digambarkan Sam. Ini adalah sosok yang diinginkan oleh Nyi Dewi Lanjar. Pergilah Sam ke meja si penjual tumbal. Meja yang didatangi Sam atau batu besar seperti arca yang didatangi Sam ini memiliki perawakan yang mengerikan sekali. Tanduknya itu ada sebelah, cuman matanya itu besar sekali. Ya, bagian mulutnya ini dipenuhi dengan taring, air liurnya ini terus menetes. Sam mencoba untuk bertanya, apakah jiwa itu mau kau tukarkan? Sosok itu seakan-akan tahu Sam yang mencari jiwa itu untuk persembahan Dewi Lanjar. Sosok itu langsung mengatakan kepada Sam, untuk yang itu sangat mahal sekali. Persembahan untuk Nyi Dewi Lanjar itu bukan yang biasa. Apa yang mampu kau tukarkan? Apa? Sam pun berkata, demi memuaskan junjunganku, Nyi Ratu Dewi Lanjar, ku persembahkan 2 nyawa manusia untuk kutukarkan dengan jiwa itu. Awalnya di sini, sosok gaib penjual tumbal ini menolak. 2, aku tidak mau. Lebih dari 2 akan kuberikan yang kamu inginkan. Nah, selagi si Sam ini berpikir dia, siapa lagi yang akan kutumbalkan? 2 ini aja berat rasanya. Masa mau nambah 1 lagi? Sembari Sam ini melihat ke sekitar. Nah, di sebelah tempat Sam tawar-menawar dengan sosok makhluk gaib ini, itu ada pedagang juga. Pedagang tumbal juga. Ya bersebelahan kayak lapak di pasar lah. Sam melirik ke sana, sepintas dia melihat kayak ada anak kecil. Anak kecil laki-laki. Dari pakaiannya Sam mengenali. Lah, itu kayak baju yang sering dipakai anakku ya. Diperhatikan terus sama Sam. Ngeliat lagi ke belakang, loh, itu bukannya istriku yang di dalam kerangkeng. Itu anakku, itu istriku. Kenapa kalian di sana? Jiwa anak Sam dan jiwa istri Sam yang tengah mengandung itu sudah ada di pasar tumbal. Melihat itu, Sam di sini marah. Jiwa manusianya ini kembali. Sam ingin menyelamatkan anak dan istrinya. Namun, apa yang dilakukan Sam ini berakibat fatal. Kedok Sam yang menyamar ini terbongkar.
si Aki juru kunci pesugihan yang tahu kalau di pasar Tumbal pada hari itu bakal terjadi sesuatu yang mengerikan. Si Aki juru kunci ini sudah ngibrit duluan, dia sudah lari duluan. Padahal si Aki juru kunci pesugihan ini yang punya ilmu, yang seharusnya bisa mengatasi permasalahan itu, tapi dia tidak mau ambil resiko. Dia ngibrit duluan, tinggallah Sam seorang diri. Sam ketahuan kalau dirinya itu manusia yang seharusnya sesuai dengan apa yang dikatakan si Aki juru kunci pesugihan yang dapat membeli tumbal di pasar Tumbal. Itu bukan manusia. Manusialah yang mereka jual untuk menjadi tumbal. Sam di sini diperebutkan untuk dijual, untuk dijadikan tumbal. Nasib baik, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perlindungan kepada Sam yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sam masih diberikan jalan keluar dari tempat tersebut. Sam di sini dapat keluar. Sam di sini baru sadar bahwa selama ini dirinya tengah dipermainkan oleh sosok makhluk gaib. Sam bergegas membersihkan tubuhnya di pantai. Dia langsung masuk ya ke dalam air. Dia langsung membersihkan tubuhnya dengan air laut. Baju-bajunya pun ini semuanya dibersihkan sama Sam. Setelah bersih, Sam langsung bergegas ke rumah si Aki juru kunci pesugihan. Di sana si Aki sedang duduk, ya seakan-akan sedang menanti Sam. Seakan-akan si Aki ini tahu kalau Sam ini bisa keluar dari tempat tersebut. Murkalah Sam kepada si Aki juru kunci pesugihan. Tapi kemarahan Sam sama sekali tidak digubris sama si Aki itu. Malah si Aki mengatakan, ya sudah, kan sudah aku bilang, kalau kamu masih membawa sifat-sifat manusiamu, ya, semua ini akan percuma. Untung kamu bisa keluar. Aku pikir tadi kamu sudah diperjualbelikan di pasar Tumbal untuk dijadikan tumbal. Sam yang marah. Sam yang merasa kalau dirinya dipermainkan oleh si Aki juru kunci pesugihan. Di sini langsung belak-belakan mengatakan, ya sudah, kalau memang seperti itu gambaran nyata yang kulihat, belum apa-apa, aku sudah terjerat. Kenapa Ki anak istriku ada di sana? Kenapa anak istriku itu diperjualbelikan untuk dijadikan tumbal? Apa salah mereka? Tidak ada kaitannya ritual pesugihan yang kulakukan dengan nyawa anak istriku. Kenapa? Kenapa mereka ada di sana? Si Aki juru kunci pesugihan mengatakan, tidak ada anak istrimu di sana, itu tidak ada. Yang kamu lihat itu hanya bayangan dan itulah godaanmu. Itulah godaan sifat manusiamu yang sudah kamu tinggalkan. Nah, jadi Sam yang sudah dongkol duluan, di sini dia memutuskan, ya sudah lagi, aku tidak sanggup Ki. Aku tidak kuat lagi menjalankan permainan yang kau mainkan. Permainan yang dimainkan oleh Dewi Lanjar. Ya biarlah, biar aku menyudahi ini semua tanpa memberikan tumbal. Apapun konsekuensinya akan kuterima. Aku tidak mau lagi Ki main-main di dunia ini. Dan Sam pun meninggalkan si Aki juru kunci. Nah, berarti di sini kan Sam melanggar apa yang sudah disepakati. Sam yang tidak tahu juga apa yang akan didapat Sam ya kalau melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Sam di sini cuma pasrah saja dan Sam memiliki keyakinan kalau saja Sam menukarkan dua nama yang sudah disiapkan Sam dari rumah dengan tumbal yang diinginkan, ini pasti dua nama itu akan berubah menjadi dua nama anak istriku. Keyakinan Sam besar sekali dengan hal itu, dan itulah yang membuat Sam mundur untuk melanjutkan ritual pesugihan Dewi Lanjar ini. Asa sudah di depan mata. Harapan harus kandas. Teringat, anak istri itu tak ternilai dengan harta duniawi. Itulah yang dikatakan Sam. Jadi selesai sudah. Sam ini ndak meneruskan ritual pesugihannya. Tempat-tempat yang disiapkan Sam di rumah seperti ruangan kosong ini sudah dibuka sama si Sam.
Ya, perintilan-perintilan untuk sajen-sajenan ini sudah dibuang semua sama si Sam. Melihat itu, istri Sam sangat senang sekali. Namun, kebahagiaan keluarga tersebut ini cuma sebentar. Menjelang purnama kedua berlalu. Setelah purnama kedua berlalu, dapat dipastikan Sam tidak menyerahkan tumbal. Teror demi teror dialami Sam, istri, anak pertama Sam, sampai janin yang tengah dikandung oleh istri Sam. Yang mana sekarang kandungan istrinya Sam ini sudah masuk kandungan tua. Sudah masuk di usia kandungan 8 masuk 9 bulan. Istri Sam berkali-kali merasakan kontraksi bohongan ya. Jadi dia ngerasa mules kayak mau melahirkan. Dicek ke bidan, ini sama sekali belum ada bukaan. Dibawalah ke dukun kampung, dukun beranak. Dukun beranak mengatakan, ini janin yang ada di dalam kandunganmu ini ada yang mauin. Janin ini sudah ada yang nunggu. Sam, kamu pakai ilmu apa? Buang ilmumu. Kalau enggak, kamu tanya keluarga sebelah istrimu, ada yang pelihara parewangan enggak? Ini tidak baik, Sam. Janinmu loh, anak yang ada di dalam kandungan istrimu yang sebentar lagi mau lahir, nyawa si cabang bayi itu yang diinginkan sosok gaib tersebut. Coba kamu cari tahu dulu, Sam. Biar kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya. Aku takut nanti ketika istrimu betul-betul kontraksi, betul-betul anak itu mau terlahir ke dunia ini, sosok gaib itu ngambil kesempatan dan mengambil jiwa anakmu. Cepat sebelum istrimu dekat masuk 9 bulan lebih. Jangan sampai tinggal nunggu hari, kamu belum tahu apa penyebabnya. Nggak perlu lama, Sam bilang sama si dukun kampung atau dukun beranak ini. Sekarang nih aku sudah kasih alasan sama kamu, Mbah. Tolong, bisa ndak? Bisa ndak kamu selesaikan biar anakku selamat? Apa memang? Apa masalahnya? Aku masalahnya. Aku membatalkan sepihak perjanjian pesugihan Dewi Lanjar. Dukun beranak ini pun kaget mendengar apa yang diucapkan Sam. Ndak waras kamu. Kok sampai ke sana perjalananmu? Inilah resikonya. Kenapa ndak sekalian kamu aja yang mati? Kenapa harus si cabang bayi yang ndak ada dosanya ini? Ya, Sam ndak dapat ngomong apa-apa, dia cuman meminta, tolonglah. Kalau memang bisa, tolong bantu. Nah, dukun beranak ini mencoba untuk mencari tahu ya, bertanya lagi lah dengan orang-orang kampung, apa tangkalnya kalau janin ini diincar sama sosok makhluk gaib, utusan atau Nyi Dewi Lanjarnya sendiri yang menanti kelahiran anak itu untuk jiwanya diambil, apa tangkalnya. Nah, banyaklah di sini memberikan saran dan akhirnya dari sekian banyak yang disuruh, yang disarankan, semuanya dilakukan, semuanya dipersiapkan sampai di mana ketika istrinya Sam melahirkan anak kedua mereka. Memang gangguan banyak sekali. Pikirlah, istrinya sedang ngejen nih, mau melahirkan, ini istrinya bisa-bisanya kesurupan, benar-benar kesurupan. Sampai-sampai dukun beranak ini kewalahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Semua gangguan dari makhluk gaib dapat diselesaikan dan anak kedua Sam, seorang putri cantik, dapat terlahir dalam keadaan normal, sehat, serta ibunya pun dalam keadaan sehat pula. Rasa syukur yang begitu besar, rasa syukur yang dirasakan Sam ini tak dapat dinilai, dan itulah yang membuat Sam sadar bahwa keputusan konyol melakukan ritual pesugihan yang tidak sampai ujung ini nyusahin orang, bahkan mengancam keselamatan istri dan cabang bayi yang baru terlahir ini. Dari situlah Sam istiqomah, Sam memperbaiki diri, Sam bertobat, dan alhamdulillah sampai di hari ini, di tahun 2023 di bulan September, Bang Sam masih dalam keadaan sehat. Anak perempuannya, anak kedua Bang Sam yang nyaris lahir tak bernyawa, sekarang tumbuh menjadi gadis cantik dan soleha. Ya, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan
kesempatan dan memberikan perlindungan untuk keluarga Sam yang telah melakukan dosa besar. Nah, jadi itulah sahabat kisah misteri yang dialami oleh Bang Sam. Jadi mohon maaf ya, video ini hanya dapat saya lanjutkan dengan narasi saja, dengan suara saja, karena untuk take ini tiba-tiba lampu mati dan sekarang ini di jam 7 pagi ya. Saya nunggu lampu ini nyala, ini sampai di jam 7 pagi lampu tidak nyala-nyala, matinya tadi di kisaran jam 3 atau jam setengah 4, sampai sekarang tidak nyala. Ya, saya putuskan untuk melanjutkan kisah ini dengan narasi daripada nanti ya lama lagi baru upload. Mohon maklum atas apa yang terjadi, ini bukan kemauan saya. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Bang Sam. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.